Selamat datang kembali di acara channel kita, Ruang Cerita dalam sesi Ngobat, Ngobrol Bareng Sobat. Pada acara kali ini kita mau mendatangkan seseorang sahabat kita yang terkenal dengan religius, tampan dan kece. Siapa lagi kalau Ustadz Holili? Apa kabar Ustadz Holili? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, Baik saja. Holili ini teman kita, sebaya, apa sih namanya? Seangkatan. Ada saya, Holili, Ilham, Saiful Aziz. Nah, di antara kita itu yang paling religius, Holili. Nah, makanya kita sering manggil Ustadz Holili. Nah, Biasa. kesibukannya apa nih Ustadz Holili? Alhamdulillah, saya sekarang mempunyai kesibukan yaitu bekerja di salah satu instansi yayasan di pondok pesantren di Bekasi. Ngajar ya, berarti ngajar. Alhamdulillah, ngajar sedikit-sedikit ya daripada ibtidaiyah ya. Dari awal, dari kelas awal, sani dan seterusnya. Jadi beliau ini ngajar ya, guru ya. Alhamdulillah. Selain kesibukan, selain guru nih, ngajar apa aja nih selain itu? Oh, kita alhamdulillahnya ya di sana kita selain daripada mengajar ada kegiatan apa sebutnya tuh wirausaha. Wirausahawan suka nih. Itu bergerak di bidang parfum Parfum. dan untuk bulan-bulan ke depan ini insya Allah akan diadain juga produk kami yaitu berbentuk dari kopi. Parfum kopi. Parfum kopinya juga ada Kopinya juga. Boleh nih promoin nih. Iya. Kalau ada yang mau belanja nih kopi sama parfum nih, Iya. bisa hubungin link ya. Nanti kita cantumkan linknya kalau di sana ya. Iya. Oke. Sebenarnya kita mau ngobrol nyantai aja nih. Iya. Berhubung ya kan kita membawa narasumber nih seorang pengajarnya, guru juga ya mengajar. Nah, bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang pendidikan? Oke. Nah, apa pendapat Holili nih tentang pendidikan di zaman sekarang ini, dan apa seberapa pentingnya pendidikan kita sekarang ini? Iya. Bagaimana? Oke, dari mungkin pendapat saya tentang dunia pendidikan ini, khususnya buat anak-anak yang istilahnya masih perlu dalam bimbingan belajar ya, katakanlah dari SD, SMP ataupun SMK itu bagus saja. Apalagi yang sekarang kan pendidikan formal banyak bidangnya, dan didorong dengan kurikulum merdeka. Apa itu? Ada di situ tuh ada salah satu program pemerintah yang mana disebut program merdeka di sini, yaitu lebih cenderung ke si anaknya tersebut menguasai pelajaran apa, dan di situ diperdalam. Dalam artian si anak nih hobinya apa nih belajarnya bahasanya lebih megang pelajarannya yang lebih yang dominan, yang disukai gitu ya. Jadi sama pemerintah sekarang lebih sebutnya diperhatiin seperti itu. Iya, Makanya kemarin tuh bulan-bulan lalu, bahkan tahun-tahun yang lalu, UN itu ditiadakan. Jadi yang menentukan lulus itu apa? UAS dan sistem sistem merdeka ini. Sistem merdeka. Jadi nggak yang menentukan lulus itu bukan dari ujian negara lagi ya? Bukan. Kurikulum sekarang itu, pendidikan sekarang. Iya. Jadi lebih ke ke si siswanya itu, ke si pelajarnya itu lebih ke supaya condong ke kesuka ahli yang mana gitu ya. Gitu. Iya. Kan ada juga pepatah yang mengatakan tuh, siapa tuh yang mengatakan tuh, kalau nggak salah Albert Einstein atau siapa, tidak bisa dibandingkan
seekor ikan untuk memanjat pohon, kan? Istilahnya seperti itu. Tidak bisa membandingkan seseorang siswa ini yang tadinya jago olahraga harus wajib lulus misalkan matematika atau apa gitu kan. Nah, sekarang mungkin ya cenderung seperti itu ya. seperti itu. Iya. Lebih bagus ya. Nah, untuk yang ke pendidikan agama sendiri gimana itu? Kalau untuk zaman sekarang ini? Sebetulnya untuk pendidikan agama ini ya mungkin daripada ya kita juga semua udah pada tahu ya bahwa hukum mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslimin dan muslimat ya. Bahkan di riwayat lain dari mulai lahir ke alam dunia sampai ke liang lahat ilalahdi milalahdi di situ. Nah, adapun masalah ilmu agama itu emang mesti ada penekanan, sebab dalam keterangannya pun juga fi syar'ihim khususnya ilmu agama dikhususkan. Jadi tidak menutup kemungkinan pelajaran umum pun diperbolehkan, cuma ada yang dikhususkan. Harusnya didampingi lah itu kan untuk menjadi dasar pedoman kita gitu ya. Iya. Itu. Jadi sekarang alhamdulillahnya ketika saya dipercaya menjadi dewan pengajar di Bekasi, di tepatnya di pesantren Pondok Sunan Huda ya, di sana saya dipercaya untuk memegang pelajaran yaitu khususnya ilmu muatan lokal dan muatan khususnya. Itu yang muatan khusus di situ kayak ilmu akidah akhlak, ilmu hadis, Quran hadis, terus khususnya pelajaran agama. Adapun pelajaran yang lain misalkan kayak IPS segala macam, alhamdulillah saya juga dipercaya untuk memegang salah satu pelajaran umum tersebut. Alhamdulillah. Tapi untuk yang beberapa ya sekolah-sekolah formal gitu, itu yang ilmu pengetahuan umum dan sebagainya lebih dominan, sementara pelajaran yang untuk agamanya malah sekarang menurun. Bagaimana itu? Yang saya salah satu itu program yang menurut saya kurang kurang setuju ketika yaitu emang perihal pelajaran agama lebih disedikitkan ditimbang pelajaran umum. Nah, itu emang sudah menjadi jadi evaluasi daripada mungkin pemerintah yang tidak sebutnya mengedepankan agama, mengedepankan istilahnya ajaran-ajaran yang benar-benar kudu diterapkan kepada para siswa, para muridnya. Sedangkan kami selaku Dewan Guru emang benar-benar butuh terhadap pelajaran-pelajaran tersebut. Bahkan yang di tempat kami pun kami mengikuti jalur daripada pemerintah. Ya kan, ada istilahnya seminggu tuh ada berapa hari nih pelajaran agama, cuman kami tambahkan. Ya. Untuk apa tujuannya? Untuk biar si siswa-siswa itu tersebut bisa daripada menguasai ilmu agama, walaupun misalkan katakanlah si anak tersebut tidak pesantren ataupun tidak mengaji. Nah, cukuplah dibimbing oleh guru-guru agama di sekolah pun, ya kan. Bahkan sekarang tuh ada yang kami alhamdulillahnya ada SDIT, ya kan, Islam Terpadu, SMP IT segala macam. Itu menurut kami bagus. Itu tersebut bagus. Iya, karena pada dasarnya orang yang pendidikannya tinggi, wah itu semakin tinggi merasa pinter, malah jadi kalau kekurangan ilmu agamanya malah menimbulkan kesombongan, akhlaknya kurang. Jadi meskipun dia kejujurannya, nah itu kan harus dibenteng-bentengin melalui pendidikan ya agama lah, yang melalui dasar-dasarnya seperti akhlaknya atau apa kan. Betul. Dan juga gimana nih menurut pandangan Holil ini, sebenarnya kan pendidikan itu penting ya? Penting. Wajib yang tadi sebenarnya sebelumnya disebutkan kan? Wajib. Tapi
seberapa wajibkah itu dalam konteks pendidikan sekarang? Yang maksudkan adalah tujuan pendidikannya itu loh. Jadi mungkin yang dimaksud atau yang ditekankan wajib ya belajar atau mencari ilmu pada zaman-zaman sekarang maksudnya gitu. Itu untuk tujuannya emang ada beberapa sisi yang melihat daripada sekolah itu. Salah satunya ada yang dilihat daripada untuk menciptakan atau untuk membentuk si anak itu biar punya masa depan. Ada yang salah satu itu tujuan belajar tuh ya kan, bahasanya ngarepin ijazah. Ada yang kayak gitu. Dan ada juga yang untuk menggugurkan kewajiban. Seperti apa itu? Yaitu jadi si anak tersebut disekolahkan oleh orang tuanya. Bahkan pengalaman kami di pondok sana, ada yang bilang kayak gini, Mangli, ya kan sana saya paginya Mangli aja. Iya. Nggak ada tuh yang Mangli Ustaz, nggak ada. Ada emang kita lebih biar akrab aja, lebih akrab. Dan kita pribadi nggak kepengen Pak Ustaz. Berat jujur, berat banget. Jadi sampai ada oleh saat ini, Bapak dari mana ini? Oh saya ada sebutin daerah, salah satu daerah tersebut. Bahkan beliau bilang, orang tua itu saya salut Bang, salut. Mali, doain, ini ponakan saya. Kenapa emang Pak? Emang si bapak ini udah tua. Ini ponakan saya satu-satunya laki-laki, dan di keluarga saya nggak ada yang mondok, nggak ada yang belajar agama. Ya, sampai sekolah pun istilahnya nggak ada yang tamat sampai istilahnya SMP, SMA segala macam. Nah kalau yang cucu saya ini, saya mohon doanya, mohon bantuannya dari Mangli buat anak citak nih anak saya. Saya kan kaget, maksud bapak ini gimana? Saya hitung-hitung ngegugurin kewajiban aja, biar keluarga saya nggak berdosa. Oh iya, emang kalau dilihat daripada segi hukum, ya, ada hukum mencari ilmu itu ada yang fardu kifayah, ada fardu ain sebutnya, ada yang individual, ada yang universal. Jadi misalkan contohnya mana sih yang mencari ilmu dilihat dari hukum fardu ainnya nih? Fardu ain misalkan kayak orang mencari ilmu umum itu, ilmu agama juga termasuk di situ. Itu fardu ain, perorangan bahasanya. Perorangan. Jadi wajib kan talabul ilmi fardhatun ya. Kulli muslimin wal muslimat. Jadi hukum mencari ilmu itu wajib. Nah, wajib di sini wajib fardu ain, fardunya fardu ain. Itu wajib perorangan, enggak laki-laki, enggak perempuan. Enggak bahasanya yang tua, yang muda wajib mencari ilmu. Itu dilihat dari segi hukum fardu ain. Ya. Jadi kalau dalam kaidahnya itu saqatul harju an fi'il baqi, tidak bisa gugur dosa tersebut sebab ada yang mengerjakannya, semuanya ngerjain. Dari misalkan salah satu keluarganya adiknya belajar mencari ilmu, kakaknya belajar mencari ilmu, ibunya mungkin ngaji di majelis taklim di masjid, bapaknya sama itu mencari ilmu semua ya. Itu hukum fardu ain. Nah, adapun fardu kifayah yang ini menjadi poin yang saya perhatiin tuh, menjadi poin dan menjadi kebanggaan walaupun orang-orang tidak mengetahuinya. Contohnya seperti salah satu anak kita yang kepengen punya cita-cita belajar di luar daerah. Di luar daerah, katakanlah misalkan ini kita di Jasinga atau di Bogor ini, anak kita ini misalkan pengen belajarnya ke Jawa ataupun ke luar negeri, ke Jazirah Arab, ke segala macam, ke negara-negara lain. Nah itu menjadi suatu fardu kifayah yang mana bisa gugur dosa-dosa orang kampung tersebut sebab ada yang belajar di keluar ke wilayah dia. Jadi la saqatul harju an fi'il baqi ya, tidak bisa gugur dosa tersebut
tetapi ada yang mengerjakannya, bisa digantikan bahasanya, walaupun enggak semuanya gitu. Jadi menuntut ilmu itu wajib ya? Iya, Wajib. Untuk apa ya? Untuk kecerdasan kita sendiri baik maupun kebaikan keluarga kita dan sekitarnya ya. Karena apa ya? Ilmu itu membawa manfaat yang sangat banyak. Banyak. Mencerdaskan ya, bisa merubah suatu keadaan yang tidak baik menjadi lebih baik dengan ilmu ya kan. Jadi berpendidikan itu penting. Sekolah, kalau untuk sekolah nih berarti kan sama juga ilmu, sama kan, ada yang agama sama ada yang umum ya kan. Nah, tapi untuk yang umum, yang formal, sebagian orang malah cenderung membuat tujuannya mereka sekolah atau bahkan kuliah hanya untuk mencari pekerjaan. Itu bagaimana? Padahal kan ya setahu kita apa ya, untuk nyari kerja kan, nyari uang atau kan rezeki, kalau kita istilahnya rezeki kan, kan bisa di mana aja, dan juga sekolah itu kan mencari ilmu kan bisa di mana saja. Itu bagaimana Pak? Nah, adapun persepsi yang tadi apa ya, disebutkan perihal apa namanya tujuan mencari ilmu ya, ya kan? Ada yang mencari ilmu kan ya emang banyak sekali ya kan, bahkan nggak disebutkin pun orang tersebut apa kelihatan lah daripada tujuan menyekolahkan anak-anak. Misalkan dulu zamannya saya mondok sambil sekolah, ada teman-teman daripada alumni kita yang cenderung memilih apa sekolah kejuruan. Kalau mungkin yang banyak disebut SMK ataupun STM. Ya kan banyak sekali itu di bidang-bidangnya. Ada yang misalkan, oh gue mau sekolah kejuruan STM biar gue nanti kerja bisa di perusahaan asing atau perusahaan yang sudah ternama, katakan misalkan kayak Honda atau Astra ya kan. Itu sudah direncanakan. Padahal kalau menurut saya pribadi untuk apa memikirkan atau sebutnya tuh melihat masa depan bukan daripada jurusan atau sekolah yang dia inginkan, tapi apa lebih cenderung ke satu keahlian dia, skillnya itu lebih apa dominan untuk lebih dominan. Terkadang kita sekolah ini terus kerjanya juga beda, sesuai kan? Banyak kita sampai aneh. Saya pribadi kan apa namanya sama orang tua ya, Umi dulu tuh masih inget, saya sedikit cerita aja cerita bahwa begitu lulus SMP itu kita kan kepengen yang namanya keluar dari rumah, artinya pengen hidup mandiri lah. Hidup mandiri, tapi entah kenapa mungkin sudah jalannya seperti ini, orang tua nggak ngasih. Orang tua nggak ngasih. Pengen dulu tuh inget masih kepengen mondok modern. Ada salah satu di tetangga kampung ya, di wilayah sekolah. Jadi kepengen mondok modern, tapi orang tua nggak setuju. Setuju dikarenakan mungkin ada daripada perekonomian memang keluarga kami belum ada. Alhasil saya pribadi mikir lagi, gimana ini pengen mondok di tempat bagus dan bahasanya segala macam. Dan alhamdulillahnya saya lebih mondok di Salafi, balik rombeng lah bahasanya. Entah itu begitu masuk mondok, sekolah belum kepikiran sekolah itu. Tapi entah kenapa ada daripada kakak saya ngomong, li wayahna, kata bahasa Sundanya bilang gitu, wayahna kudu sambil sekolah. Mikir, aduh gimana ini ya, mikir lagi tuh kan, mikir lagi, kita mondok juga belum puguh betah enggaknya. Alhasil kan kita sambil berjalan, tuh bismillah sampai lulus itu kita sekolah, sampai istilahnya ada magang segala, terus wisudaan segala beres. Dan untuk saat ini wallahi ijazah belum pernah kepake itu.
Tuh. Kan itu kan nggak dilihat daripada Iya, dari pendidikan, dari kita, ijazahnya ya kan. dari ijazah belum Belum tentu. tentu. Ada pun misalkan ngelamar ke PTN belum, Iya benar. itu juga sampai kadang-kadang orang tua ya sedikit banyaknya orang tua juga apa bahasanya tuh nggak inian katanya, nggak mau pakai ijazah tuh bahasanya gitu kan. Nah, Ada bahkan orang tua yang lain makanya lu ijazah jurusan apa ini kan nganggur banyak macam. Dan alhamdulillah orang tua saya nggak seperti itu, menekankannya jadi lebih ke ibarat ya yang tadi awal saya bicarakan, lebih ke biar anak satu biar dapat pengetahuan, biar ada pendidikannya lah, biar nggak bodoh-bodoh amat bahasanya. benar. Terus ya itu apa menjalankan salah satu fardu ain tersebut. Jadi istilahnya kalau untuk yang pemikiran orang-orang yang tentang pendidikan formal yang harus apa namanya untuk masa depan yang menjanjikan kan itu kan terkait rezeki kita masing-masing. Belum tentu yang kita sekolah dalam jurusan ini nextnya kita bekerja dalam jurusan itu kan. Yang tentu kan rezeki itu kan sebenarnya ya yang di atas sebenarnya kan. Makanya terkait sebenarnya yang untuk mencari ilmu itu bukan cuma ilmu pendidikan yang ada di formal itu aja. Makanya dari segi ilmu agama segala macam lah ilmu itu pokoknya kita apalah ya tadi dalam hadisnya tuh tuntutlah ilmu ya kan sebanyak mungkin lah untuk salah satunya menggugurkan kewajiban. Iya. Ya benar-benar. Nah kalau untuk ini nih ada isu bukan isu ya apa ya pokoknya untuk pendidikan agama di kampung kita. Nah ada kabar yang kemarin katanya dibicarakan madrasah kita sekarang sudah mulai sepi. Ada berbagai faktor katanya kan. Bagaimana menurut tanggapan Anda? Kalau melihat daripada apa ya, sebutnya tuh perkembangan ya, perkembangan daripada apa sekolah madrasah ibtidaiyah. Ibtidaiyah itu kan awal dasar ya belajar, khususnya kan yang ditekankan di sini kan di bidang agama. Iya agama juga ya. Jadi untuk saya pribadi menyikapi hal ini agak sedikit apa sebutnya tuh sedih ya, bisa dikatakan sedih. Dan mungkin kalau posisi saya mungkin ya misalkan dekat ataupun udah istiqomah di kampung Muncang tercinta ini ya mungkin saya pribadi memberanikan diri dan apa bahasanya bergerak ya fisabilillah apa mensodakohkan badan saya untuk ikut andil di bidang apa di perkembangan madrasah ibtidaiyah. Kalau dilihat daripada kebutuhan anak-anak yang ada di wilayah kita ini khususnya Muncang, Seberang, Muncang Raya itu emang maaf ya katakanlah mereka sedang untuk saat ini bisa dikatakan krisis akhlak. Waduh, krisis akhlak nih bahaya nih. Makanya dari kecil, waduh, akhlak anak kecil kadang sekarang wah, ada gimana ya? Main game, bahasanya di dalam main game aja, waduh, itu kita harus proteksi lagi tuh, harus ajari lagi lah pendidikan agama, giring lagi anak-anak kita ya kan. Nah dulu juga, dulu itu sekolah madrasah kita ini ramai sekali. Kita ini lulusan sana, kita juga, ya. lulusan madrasah, dulu samen setiap tahun. Waduh, sekarang, waduh, perkembangan zamannya nih, teknologi ini kadang ada manfaatnya, positifnya, tapi negatif juga. Makanya kita harus bisa mengarahkan sebagai orang-orang yang peranan yang orang dewasa yang harus menggiring nih gimana nih anak-anak kita nih selanjutnya nih. Nah salah satunya nih pendidikan agama yang paling dasar sudah menipis. Nah itu kalau ada yang bisa nih, siapa tahu nih tokoh-tokoh di kampung kita ini, ayolah sama-sama bangun lagi nih madrasah kita nih. Apa yang kurang, apa yang jadi permasalahan, kita support. Nah guyub lah kalau kata bahasa kejo tuh diguyub. Nah bagaimana nih permasalahannya nih bangun lagi. Betul. Itu Ya krisis
Oke lah, mungkin itulah perbincangan kita sedikit yang sederhana ini. Nah, mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan kepada penonton dari Holili. Apa ya? Jadi untuk para subscriber di, apa nama channelnya? Ruang Cerita. Ruang Cerita. Ya. Mohon doa dan mohon dukungannya buat ikhwan akhwat fillah semuanya yang nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya, sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, dan mudah-mudahan para bintang tamu ataupun kru yang bertugas ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran baik jasmani maupun rohani, dan satu, diberikan pikiran yang sehat walafiat ya. Sebab pikiran sekarang tuh mas lagi orang apa namanya ngelamun ya, sendiri, nggak ada yang nemenin, udah itu pikirannya udah kacau, apalagi ditimpa isu-isu berita yang nggak jelas sekarang nih media. Waduh, makanya kita harus waras kan ya, kan waras, harus positifkan pikiran. Dan satu lagi, ini kopi belum diminum. Oh, minum dulu. Aduh, ini kopi ini minumannya para aulia nih, para sufi nih. Jadi kalau ngikutin daripada kopi ini, kita minum dulu. Kenapa? Pertanyaannya kenapa kopi selalu ada di tempat tongkrongan? Ini mau tanya nih sama Sohiban nih. Kopi itu selain apa ya? Pokoknya minuman atau sahabat para lelaki. Iya, di balik anak senja ya kan. Pokoknya selain itu kopi itu ada filosofinya. Kalau yang saya tahu ya. Kopi itu untuk orang yang berpikir dalam. Cocoknya seperti apa namanya yang manajer apa namanya menteri-menteri pejabat lurah RT itu cocok minum kopi karena pikirnya dalam, fokus, konsentrasi. Benar. Dan kalau nggak salah nih kopi ini memang tadi yang saya bilang minumannya para aulia. Bener nggak? Bener nggak? Ada nggak yang bilang gitu? Kalau nggak salah gitu. Benar. Jadi kalau kita ambil daripada filosofi kopi ini, bahasanya kan tadi pertanyaan gitu, kenapa selalu ada hadir di tempat nongkrongan, warung kayak gitu, selalu ada kopi, apalagi kalau kita udah ngobrol yang namanya sama temen, itu pasti udah ada kopi, ada filosofinya. Apa itu? Bahasanya satu cangkir 1000 bibir. 1000 bibir. Satu cangkir 1000 bibir. Dalam artian kita nongkrong, kita guyup, kita bareng-bareng sama temen, ngopi, mau banyak mau sedikit kopinya, tetap kalau kopi itu sudah habis, pasti yang masih ada tuh masih diminum. Dalam artian bisa join. Segelas rame-rame berarti gitu ya. Iya benar. Satu bibir. Kita nikmatin dulu, bro. Ini berarti boleh join nih? Boleh join nih? Boleh ya? Aduh, udah filosofinya tadi, bro. Nggak enak ngopi kalau nggak ada ahnya. Oke, sekian ya ada bincang-bincang yang sederhana ini dari kita. Semoga Holili masa depannya ke depannya lebih bagus lagi, lebih jaya lagi ya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa dukung terus channel kita di Ruang Cerita bersama kita dalam sesi ngobrol bareng sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.